Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang patut kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita. Jamaah Zakat Tarik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zakat Tarik melanjutkan tentang tawasul, ya. Bacaan sholawat setelah kita tawasul itu ada disebut sholawat fatih. Setelah sholawat tibil kulub kamilah ada sholawat fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ma uglik wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haq al hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi washabihi wa barik wa ala wa fatima uglik wa khatim sabaq nasrul haq bil haq al hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Nah, itu sholawat fatih di abah guru itu dalam tawasul itu harus dibaca. Jadi sholawat susunannya sholawat tibil kulub, sholawat kamilah, sholawat fatih lima ugli. Nah, ini termasuk sholawat yang didawamkan oleh Thariqah Tijaniyah. Allahumma sholli ala sayyidina fatih lima uglik. Ya Allah, berikanlah rahmat, cucu rahmat kepada bangida kami, yaitu Nabi Muhammad Al-Fatih lima uglik, yang membuka lima uglik sesuatu yang terkunci. Wa khati lima sabak, yang menutup kenabian dan kerasulan lima sabak yang terdahulu. Al-hadi ila siratil mustaqim, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Surat Al-Fatih ini kalau secara fungsi banyak manfaat dan kegunaan. Tapi kita fatu dengan apa yang diajarkan oleh abah guru kita. Ini Allahumma sholli ala sayyidina fatih lima uglik wal khatim lima sabaq an-nasrul haq bil haq al-hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi qadri wa miqdaril azim. Ini ditujukan ke Latifah Sirri, ke Thariqatnya Nabi Musa alaihissalam. Abah guru ini sholawatnya lengkap, saudara. Di ajaran abah ini lengkap sekali. Itu dibacakan sekali lagi, sholawat itu ditujukan ke Latifatus Sirri, yaitu ke rahasia ke Muhammad. Rahasia Muhammad, apa itu rahasia Muhammad? Maka murid-murid abah itu istimewa. Bagi mereka yang sudah memiliki Latifah Sirri, ya, ini buat menggali ajaran abah guru ada sholawatnya. Setelah kita ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka waqdi ala Latifah Sirri anwari tajalli su'unuz zatiyah al-wasila min sirri kalimika Muhammad sallam wala sirri kalimika Musa alaihi wasallam al-wasila min sirri rasulika sayyidina Muhammad sallam wala sirri kalimika Musa alaihi salam. Dialog itu digabung zikir Allah dan doanya Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlu uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan sholawatnya ini Allahumma sholli fatih lima uglik wal khatim lima sabaq an-nasrul haq bil haq al hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wa ala qadri wa miqdaril azim. Tapi yang sholawat ini dibaca di tawasul. Di dalam zikir khofi siri nggak boleh dibaca. Nah, Al-Fatih lima uglik itu yang membuka segala yang terkunci.
secara zahir maupun secara makna. Makanya Jakatori mengatakan kalau murid Abah Syekh Abdurrahman masih terpaku, terikat dengan tulisan kitab-kitab, berarti Anda belum merasakan latifah syiriknya. Lihat dari si Al-Fath 5 Uglik wal Khatimah Sabak yang membuka segala yang terkunci. Salawat itu dijazahkan oleh Abah Guru kepada muridnya. Makanya ketika kita zikir latifah, sampailah ke latifah syirik. Di situ sudah tidak ada bahasa lagi, sudah tidak ada tulisan lagi, yang ada hanya sir rasa Muhammad dan sirnya kalimuka Musa alaihissalam. Jadi apa yang dikatakan Jakatori 105 memang ada pedomannya. Bagaimana proses kita merasakan yang namanya sir Muhammad tadi? Ya tentu kita rabito mursyid kepada guru. Maka zikir latifah ini tidak akan sempurna tanpa merobitohkan kepada guru mursyid. Tanpa merobitohkan kepada guru mursyid, maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya, robito mursyid itu lebih diutamakan dibanding zikirnya. Zikir jahar itu adalah alat. Zikir khafi pun alat. Khotaman pun alat. Manakiban pun alat. Tapi intinya di toreko itu, kita robito mursyid, fana fil mursyid. Gerak diamnya kita itu digerakkan oleh guru, diamnya didiamkan oleh guru. Yang konsepnya jasad itu digerakkan oleh ruh digerakkan oleh izin Allah. Maka murid-murid Syekh Abdurrahman, jasad Anda, batin Anda yang disebut zahir batin Muhammad ada izinnya. Kalau Abah bilang izin Allah, kita terikat ruh kita dengan ruh mudab, roh nyantel kepada guru mursyid kita. Makanya sangat-sangat su'ul adab ketika murid-murid Syekh Abdurrahman sudah dibuka rohaninya, kemudian dia mencari guru lain, selingkuh guru, sedangkan dia tahu bahwa ruh dia sudah nyantel kepada Syekh Abdurrahman, tapi dia mencari ilmu di luar Syekh Abdurrahman. Itu yang dibilang mutanajis, itu yang dibilang mustakmal. Maka murid-murid Abah yang sejati itu mereka yang mengamalkan ajaran Syekh Abdurrahman, yang mengamalkan dengan konsisten, dengan kepatuhan apa yang dikatakan guru, itu yang berhasil. Keberhasilannya di situ. Sebagaimana dalam kitab Anwarul Qudsiyah, murid yang berhasil, murid yang patuh, yang nurut mengamalkan apa yang sudah dijazakan oleh gurunya. Bukan mencari amalan lain, atau bukan selingkuh guru. Bukan. Kalau ada yang nanya tuh bagaimana Jakatorik dalam kontennya bikin hizib-hizib, itu konten. Jakatorik sudah tidak pakai lagi dan Jakatorik mengizinkan buat yang umum. Silakan Anda baca seperti hizib Jelani, seperti amalan-amalan ini silakan. Tapi murid-murid Syekh Abdurrahman nggak boleh. Anda sudah terikat dan Jakatorik pun nggak baca, sudah meninggalkan. Karena ketika sudah ketemu Syekh Abdurrahman, semua ilmu harus dibuang. Ilmu harus dibuang. Bukan dibuang dilepas. Artinya murid pengen sukses untuk belajar toreko suluk, khususnya di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman, maka Anda harus fokuskan kepada ajaran guru Syekh Abdurrahman, yaitu dengan zikir jar 165-nya, zikir hafi di 7 latifah, tambah muraqabah 3. Khotaman, manakiban, itu yang Jakatorik lakukan seperti itu. Dilepas semua dan memang perlu proses. Jadi kalau Anda belajar torekoh masih dengar guru selain Syekh Abdurrahman, gagal Anda. Maka kenapa Jakatorik mengatakan murid Abah itu nggak perlu lagi kitab. Karena kitab Anda 10
latifah dhamma muraqabah 3 ada di dalam diri Anda yang sudah dizajakan oleh Syekh Abdul Rahman. Anda nggak perlu lagi belajar keluar, dalam diri Anda. Bahkan dalam An-Nurul Qudsiyah, kitabnya seorang murid itu kolbunya. Di latifah kolbi Anda zikir 100, di latifah ruh Anda zikir 100, di latifah sirah Anda zikir 100, di latifah khofi Anda zikir 100, latifah 100, di nafsi 100, qalb 100, muraqabah 300, muraqabah ma'iyah 300, muraqabah akrabiyah 300, selesai. Belajarlah, dalami ke diri Anda. Jangan kau cari ilmu di luar Syekh Abdul Rahman. Itu pun proses. Bukan berarti Jakatorik menafikan ilmu pengetahuan. Tidak. Memang dalam proses untuk menuju itu banyak kendala dan halangan. Tapi pribadi Jakatorik sudah melepas itu. Hanya ilmu Syekh Abdul Rahman yang diamalkan. Karena kepatuhan kepada guru dan keistiqomahan melalui ajarannya. Itu kalau mau murid-murid Syekh Abdul Rahman sukses. Kalau mau murid-murid Syekh Abdul Rahman tuh abu-abu, ya kau belajar ke yang lain. Tapi Jakatorik konsisten ajaran Syekh Abdul Rahman yang namanya zikir la ilaha illallah 165, zikir hopinya, khotamannya, manakiban dan tarbiyah. Itu yang Jakatorik 165 amalkan dan laksanakan sekarang ini. Di luar ilmu abah Jakatorik, no. Itulah belajar toreka konsisten kepada ajaran guru. Jangan mencelek-mencelek. Konsisten. Kalau kau pengen sukses belajar ilmu Syekh Abdul Rahman, kau harus buang ilmu yang bukan dari Syekh Abdul Rahman. Maka Abah Guru mengatakan ilmu yang bukan dari guru mursyid semu. Kita ilmunya manqol ulama. Kau jangan dengerin orang lain. Kau fokus ijazah yang diberikan oleh guru mursyidnya. Dan mudah-mudahan Anda akan sukses dan akan berhasil. Ini Jakatorik bikin di konten di kuburan. Di tempat najwa. Untuk itu, ayo semangat terus. Kita istiqomahkan ajaran Syekh Abdul Rahman. Khotaman. Kau jangan mencelek. Jangan disibukkan dengan duniamu. Ada waktunya. Kau zikir jahar. La ilaha illallah. Zikir khotaman. Tarbiyah. Manakiban. Itu terus gali istiqomah. Kau akan berhasil, saudara. Kau akan jadi murid yang berhasil. Kau akan diturunkan rahmat, ilmu, rahasia dari Abah Guru Syekh Abdul Rahman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.